Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu motif dan makna kain besure bersama dengan Pak Mori, Maestro Besure. Pak Mori, berarti sekarang sudah banyak sekali ya Pak desain motif yang sudah Bapak ciptakan. Sudah berapa banyak Pak sampai sekarang? Ya belum di bawah sejuta, ratusan lah ya. Ratusan. Ya, karena Bapak setelah 2021 itu bukan hanya stagnasi Bapak setelah mendapatkan penghargaan itu Bapak diam, bukan, malah lebih memotivasi Bapak untuk berkarya lagi ya. Jadi selalu kita memperlihatkan bahwa kita komitmen ya dengan mendapatkan anugerah, apalagi kategori pelestari itu nggak hanya setelah dapat anugerah diam gitu, nggak. Kita memotivasi kita memunculkan lagi karya-karya baru gitu untuk membuat karya. Nah, terkait dengan tadi prestasi Bapak, emangnya prestasi Bapak sejauh ini apa aja sih Pak yang sudah Bapak raih? Ya, udah banyak ya Pak ya. Terkait dengan batik ya Pak dan juga seni ya ke arah sana. Sebelum dapat anugerah itu 2016 Bapak belum dapat penghargaan, agak bahasanya apa ya, kalau penghargaan dari gubernur tentang besure juga. Nah, setelah 2016, 2021, saya sebelumnya masih zaman sekolah ya sering dapat penghargaan berkaitan dengan karya Bapak gitu ya. Ya nggak banyak lah, hanya cuma Bapak merasa ya sudah maksimal mungkin ya pemberian dari kementerian itu sudah alhamdulillah sudah diberikan kepercayaan kepada Bapak gitu. Iya, batik di setiap daerah itu kan berbeda-beda ya Bapak ya. Seperti yang kita sudah sampaikan tadi ya, mungkin pada saat break ya, di Rejang Lebong mungkin beda batiknya, ya di daerah tertentu juga beda batiknya gitu kan. Itu menonjolkan ciri khas dari setiap daerah berarti ya Bapak ya. Benar, karena mereka memberikan ikon daerah ya. Misalnya kalau kenapa daerah Kaur itu apa terkenal? Oh, gurita ya. Gurita Mungkus namanya. Batiknya seperti itu. Oh, Seluma sering orang ambil remis itu ya di pantai. Oh, bermis katanya. Itu motif batik dia. Jadi dia menonjolkan. Nah, utara itu ikan gitu. Seluma, Bengkulu Selatan itu sekundang. Ada kan istilah sekundang setungguan. Iya. Kata-kata yang sering kita dengar ya Bapak ya. Iya. Dan kalau Rejang Lebong udah tahu kagangannya. Ya. Nah, kalau batik Kepahyang, batik Diwo Kepahyang itu dia mengambil dari flora, prioritas dia kopi sebenarnya. Tapi dari flora lah. Tapi utamanya dia mengambilkan hasil bumi mereka kembangkan menjadikan motif batik gitu. Tapi sudah pengembangan banyak nih. Iya, sudah ada pengembangannya ya. Seperti misalnya kan tadi kan Bapak juga bilang kalau misalnya Bapak sudah menciptakan berbagai macam desain batik besore gitu kan Pak ya. Itu sudah ada hak ciptanya Pak? Nah, kebetulan hak cipta yang digagas oleh Dinas Perindustrian Provinsi Bengkulu waktu itu kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu mencoba menyeleksi di bidang ekonomi kreatifnya, menyeleksi karya Bapak. Tapi yang diambil waktu itu dibantu oleh dinas perindustrian, diambil 4 motif. Nah, 4 motif itu salah satunya mungkin karena motifnya sudah dikenal ya, ada rafflesia, ada kaligrafi Arab, ada burung kual, kaganga. Jadi 4 motif itu didaftarkan di Menteri Hukum dan HAM, Kementerian ya, Hukum HAM. Nah, kebetulan hak cipta itu kebetulan Bapak yang mendesain. Tapi
pemegang hak ciptanya Pemprov. Dari Pemprov. Iya, Ya gitu. meskipun Bapak yang buat desainnya. Ya gitu nggak apa-apa nih, tapi untuk kalau Pemprov yang memegang hak ciptanya kan bebas, siapa aja Benar, bisa bisa mengembangkan. menggunakannya, ya. Iya, hanya pengakuannya kain busure itu sudah ada di hak cipta. Ini salah satu, misalnya WBTB tadi ya, Iya, warisan WBTB, budaya tak tak benda benda, itu sudah, walaupun agak terlambat karena kita mengembangkan busure itu tahun 1983 zaman Pak Prapto kan. Nah, baru hak WBTB itu terdaftar, diakui dan tercatat di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi itu tahun 2015. Kebetulan Bapak juga sebagai narasumber, istilah orang pendidikan kebudayaan itu maestronya katanya. Maestronya. Tapi ya. Bapak belum dapat maestro waktu itu. Tapi kan Bapak sebagai pencipta dan juga pelestari ya secara tidak langsung. Iya, gitu kategori pelestari kan banyak kategorinya ya. Iya. Karya Bapak sendiri pernah nggak Pak ada yang menawarkan pengen dijual, misalnya dibeli gitu kan? Terus juga ada yang menjiplak, misalnya pernah Pak pengalaman kayak gitu? Ya, ada yang pintarnya, Pak kami pengen karya Bapak, silakan. Ada pengrajin juga. Kebetulan Desa Betungan itu ada namanya Kampung Busure ya. Iya. Nah itu sangat komit benar dengan selalu konsultasi dengan Bapak berkaitan dengan motif. Silakan untuk Bengkulu, mau dikembangkan boleh, mau diambil jiplak persis boleh. Kan motif yang Bapak buat itu baru konsep sebenarnya, belum mengakar sampai ke bagaimana membuat ukuran besar. Nah itu kan harus diolah lagi. Benar. Nah kebetulan Bapak yang sekarang kan teknologi canggih ya, jadi kita menggunakan Photoshop aja, kita memasukkan unsur bagaimana membuat motif kemeja itu supaya selaras serasi biar indah gitu ya. Sekarang tinggal kita masuk ke Photoshop aja. Bagaimana buat jilbab itu komposisi motifnya pas jatuhnya di jilbab itu misalnya, termasuk di sal, di tas, macam-macam, diversifikasi produknya banyak. Sekarang kan orang sudah mulai berkreasi Bapak ya, Iya. entah itu dalam bentuk shawl ya, selendang, baju, Benar. dress dan tas tadi ya Bapak ya. Nah itu sebenarnya patokan yang Bapak masukkan di dalam pola meja, hem wanita, hem pria, itu sebenarnya itulah perajin mengembangkan motif itu jatuhnya seperti itu. Iya. Sebetulnya intinya, apalagi motif pola ya, motif pola itu sederhana sekali, tidak perlu harus belajar bagaimana membuat desain motif pola. Sekarang udah banyak beredar kan jual batik yang berpola, bahan kain tapi jiplak aja. Bukan jiplak motifnya ya, jiplak polanya. Bener, kayak main cetak gitu ya Bapak ya. Dan juga sebenarnya Bapak kalau misalnya Bapak sendiri lihat untuk pengembangan dari batik di Bengkulu sendiri gimana Pak sekarang? Sudah mulai banyak berkreasi Bapak ya? Iya Bapak, karena Bapak bangga juga ya. Kita bukan lagi event nasional, karena ngikut pameran teman-teman kita dari perajin busure. Itu beberapa teman-teman kita mengikuti pernah pameran di Timur Tengah, di India, di mana-mana, tapi mempromosikan batik. Tapi bukan perorangan, dia didukung oleh kementerian, misalnya ngikut Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian, diajak ikut serta bergabung dengan perajin yang ada di Indonesia. Salah satunya kain busure. Nah, Bank Indonesia salah satu binaan ya. Itu setiap tahun mengadakan fashion. Busure kita nggak kalah dengan batik-batik yang ada. Yang lainnya ya. Nah, itu mengadakan peragaan pameran fashion di Jakarta. Nah, itu salah satunya lagi saya bangga juga dengan Bengkulu, busurenya. Kenapa Ibu Ibu Ma'ruf Amin ya, Ibu apa namanya, dia mengangkat kenapa enggak
nggak batik Jawa, Oh. nggak batik Madura, nggak batik Pekalongan misalnya, batik Jogja, batik Solo. Dia menjadikan favorit beliau Batiknya Bengkulu. itu batik Bengkulu, namanya kain busure itu. Iya. Nah itu dia masukkan di Instagramnya Dewan Kerajinan Nasional. Kebetulan beliau ketua Dewan Kerajinan Nasional di pusat ya. Dia masuk, wah bangga juga kita ya. Karena apa? Ya, dia menyenangi motif tersebut. Ada siklus. Itu tadi kan Yang Bapak ceritakan tadi ya. siklus antara manusia, alam dan sang kholiknya. Sang holiknya. Nah, jadi di dalam motif itu mengandung itu. Arti ketiga tersebut ya Bapak Iya. ya. Oke, Pak, mari kita jeda dulu nih Pak ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu motif dan makna kain besore. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.